Mari kita membaca satu ayat, Mazmur 86 ayatnya yang ke-9. Mazmur 86 ayat 9, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Firman Tuhan berkata, segala bangsa yang Tuhan jadikan, termasuk bangsa kita ini, bangsa Indonesia, saudara dan saya. Kita ini akan datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kita akan memuliakan namanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan penyembahan itu? Dulu, saya memiliki pengertian yang menurut saya kurang tepat. Dulu saya berpikir bahwa penyembahan itu adalah kita menyanyikan sebuah lagu dengan irama lambat diiringi musik. Itulah penyembahan. Atau kita mengucapkan kata haleluya, haleluya sambil diiringi musik. Atau berbahasa roh sambil diiringi musik. Itulah penyembahan. Ternyata setelah saya belajar, saya banyak membaca, saya menemukan ternyata penyembahan tidak sesempit itu. Ternyata saudaraku, penyembahan itu bukan hanya kita menyanyikan lagu lambat atau mengucapkan kata haleluya berbahasa roh, tetapi juga waktu kita menyanyikan lagu dengan iringan, dengan irama cepat, itu juga adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Jadi waktu kita menaikkan pujian kita, baik dengan irama lambat maupun irama cepat, asal pujian itu meninggikan, memuliakan Tuhan, maka sesungguhnya itulah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Dan sebenarnya saudara-saudara, bahwa penyembahan itu bukan hanya terbatas pada waktu kita menyanyi, meninggikan Tuhan lewat lagu-lagu kita, tetapi juga semua kegiatan yang kita lakukan di dalam ibadah kita, baik ibadah online seperti yang kita sedang lakukan saat ini, maupun ibadah onsite yang nanti beberapa bulan lagi kita akan lakukan. Semua kegiatan kita di dalam ibadah itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya terbatas pada nyanyi, meninggikan, memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, penyembahan itu adalah waktu kita sedang berdoa di dalam ibadah, itu pun sebuah penyembahan. Waktu kita sedang menyanyi, meninggikan Tuhan, baik dengan irama cepat maupun irama lambat, itu adalah penyembahan. Dan juga waktu kita sedang mendengarkan khotbah, seperti yang kita lakukan saat ini pun adalah sebuah penyembahan. Waktu kita sedang mencatat khotbah yang kita dengar, ini pun sebuah penyembahan. Dan nanti waktu kita memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, atau kita mentransfer persembahan, mentransfer perpuluhan kita, ini pun adalah sebuah penyembahan. Dan waktu kita menerima doa berkat, ini pun sebuah penyembahan. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan dalam sebuah ibadah itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, penyembahan punya arti yang lebih luas lagi. Bukan hanya kegiatan yang kita lakukan di dalam ibadah di hari Minggu saja, tetapi penyembahan adalah semua kegiatan sehari-hari yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Itu juga adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi contohnya, ketika saudara sedang membantu orang dan bantuan yang saudara berikan itu adalah memuliakan Tuhan, itu adalah sebuah penyembahan. Misalnya kita mengirimkan WA kepada teman kita, mereka lagi lemah, mereka lagi tawar hati, mereka mau mundur dari Tuhan, lalu kita kirim WA kepada mereka, kita menguatkan mereka, memotivasi mereka supaya mereka maju di dalam Tuhan, supaya mereka tetap bersemangat kembali. Itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Atau mungkin ada anak muda yang sedang mendamaikan teman-temannya yang sedang ribut berantem, dan akhirnya temannya bisa
damai kembali. Itu pun adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Atau ada anak-anak muda yang mungkin sedang membantu orang tuanya membersihkan rumah, atau mungkin membantu orang tuanya melakukan usahanya di toko. Itu pun adalah sebuah penyembahan, asal semua kegiatan kita itu memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, penyembahan itu tidak hanya terbatas pada ibadah hari Minggu, tidak hanya terbatas pada menyanyi, memuliakan Tuhan lewat lagu cepat atau lagu lambat, tapi juga adalah semua kegiatan kita sehari-hari yang meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan.